Suatu malam, Dr. Manhattan mengalami masalah mengenai hubungan intimnya dengan Laurie karena Dr. Manhattan menduplikatkan dirinya. Laurie juga menyadari bahwa kloningannya Dr. Manhattan yang lainnya ada yang sedang bekerja, sementara kloningannya yang lain lagi dari Dr. Manhattan malah berbagi asmara dengan wanita itu di kamar tidurnya. Laurie pun menjadi kesal atas tindakan Dr. Manhattan tersebut dan membuatnya memarahinya. Meskipun Dr. Manhattan beralasan untuk memuaskan Laurie, tapi alasan itu semakin membuat Laurie menjadi bertambah kesal dan melemparkan gelas kaca ke arah Dr. Manhattan, namun tembus mengenainya. Yang akhirnya Laurie pun memutuskan berjalan keluar untuk bertemu dengan Daniel Dreiberg. Sebelum pergi, pecahan gelas yang dia lemparkan kepada Dr. Manhattan tadi dikembalikan lagi ke bentuk asalnya oleh kemampuannya Dr. Manhattan. Di luar, Laurie Yuspezik memanggil taksi untuk mengantarkannya ke tempat Daniel Dreiberg. Sementara itu di tempat lain ada nih seorang wanita yang merupakan mantan istrinya Dr. Manhattan yang bernama Jenny Slater sedang melakukan sesi wawancara dengan seorang liputan berita Nova Express. Dari keterangan yang disampaikannya, Jenny Slater menyebutkan dia sedang menderita penyakit kanker yang kemungkinan penyakit itu dia dapatkan ketika berhubungan dengan John Osterman alias Dr. Manhattan. Bertepatan di saat itu juga, Dr. Manhattan mengenakan pakaiannya untuk bersiap-siap menghadiri wawancara di sebuah televisi di mana dia akan bertemu dengan seorang pejabat pemerintahan yang bernama Forbes yang memberitahunya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikatakan pada saat acara wawancara nanti. Dalam wawancara talk show tersebut pada sesi tanya jawab, ada salah satu pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, yaitu tentang keterlibatannya dengan Rusia di Afghanistan. Kemudian ada salah satu penonton yang lain, yaitu Dov Roth dari media Nova Express yang menanyakan kepada Dr. Manhattan tentang hubungannya dengan beberapa rekan lamanya, yaitu Wally Weaver, Jenny Slater, dan mantan musuh lamanya Edward Jacobi sewaktu bergabung dengan tim Watchmen, yang menanyakan apakah dirinya mengetahui bahwa ketiga orang itu sedang menderita penyakit kanker yang parah dan penyakit mereka itu disebabkan oleh Dr. Manhattan. Mendengar pernyataan tersebut, Dr. Manhattan merasa tertuduh dan menjadi tercengang. Dia kemudian menjadi gelisah ketika Roth menuduhnya bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Forbes sang pewawancara dengan cepat memutuskan untuk menghentikan wawancara tersebut. Namun di saat Forbes dan Dr. Manhattan beranjak dari kursi wawancara mereka, Roth dan para reporter yang lain berkerumun di hadapan Dr. Manhattan. Atas tuduhan yang memborbadirnya yang bertubi-tubi dengan berbagai macam pertanyaan tersebut membuat Dr. Manhattan menjadi panik dan dia pun merasa sangat tertekan. Dia kemudian berteriak, "Tinggalkan aku sendiri," dan di saat itu juga dia memindahkan semua orang yang ada di tempat itu di luar ruangan gedung, dan sekarang tinggallah dia sendiri yang bingung dan tidak tahu mengapa tuduhan penyakit kanker itu tertuju kepada dirinya. Bertepatan di saat itu juga, Laurie yang baru saja tiba di apartemen Daniel Dreiberg disambut dengan senang hati oleh pria tersebut. Daniel pun menawari dan memberinya kopi untuk menikmati cerita Laurie yang sedang galau, di mana Laurie menceritakan tentang hubungannya bersama Dr. Manhattan yang rumit. Setelah menceritakan masalah asmaranya dengan Dr. Manhattan, Laurie pun kemudian memutuskan untuk menginap di tempat Daniel. Namun Daniel pun menyarankan agar wanita itu lebih baik menginap di hotel terdekat saja. Laurie pun mengiyakan dan mereka berdua pun berjalan keluar bersama. Bertepatan di malam ini, Daniel Dreiberg sebenarnya ingin berkunjung ke tempat seniornya, Night Owl generasi pertama, Hollis Mason. Di tengah perjalanan, mereka menuju ke hotel terdekat dan lagi pula satu jalan menuju ke apartemennya Hollis Mason. Mereka pun memutuskan mengambil jalan tikus di mana mereka melewati sebuah gang kecil. Namun di sana mereka dicegat oleh beberapa preman jalanan yang akan merampok mereka. Menyadari kesempatan ini sudah lama tidak mereka alami lagi setelah Watchmen dibubarkan, mereka berdua akhirnya dengan mudah menghabisi para preman jalanan hingga
babak belur. Akhirnya Lori Jupiter memutuskan untuk sendirian saja menuju ke hotel, dan disinilah kemudian mereka pun berpisah. Beberapa saat kemudian, Daniel pun tiba di apartemen Hollis Mason. Pria itu menunjukkan kepada Daniel acara talk show di televisi mengenai berita insiden Dr. Manhattan yang dituduh telah mengakibatkan rekan-rekannya mengalami penyakit kanker. Kembali ke Dr. Manhattan yang baru saja tiba di rumahnya. Namun dia terlihat bingung kenapa tiba-tiba nih rumahnya diberi tanda di karantina dengan beberapa gambar stiker kimia yang berbahaya. Seorang petugas yang ada di sana menyebutkan kepadanya karena berita yang telah tersebar di televisi terkait penyakit kanker yang dituduhkannya, maka tempatnya itu sekarang diisolasikan. Menerima kenyataan yang pahit tersebut, akhirnya Dr. Manhattan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sebelum dia menghilang, dia meminta kepada tentara tersebut untuk menyampaikan pesannya kepada Lori dan juga atasannya bahwa dia akan pergi ke Arizona dan kemudian ke planet Mars. Kemudian Dr. Manhattan terlihat berada di bekas pangkalan Gillespie di Arizona yang dulunya itu merupakan fasilitas pengujian fisika partikel milik pemerintah yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Di tempat itulah di mana merupakan tempat kerja Dr. John Osterman pada saat dia belum menjadi Dr. Manhattan, yang merupakan lokasi kecelakaannya sehingga mengubah dirinya menjadi pahlawan super mirip dewa yang maha kuasa. Ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Manhattan. Saat ini dia di sana mengambil selembar gambar foto dirinya bersama mantan kekasihnya, Jenny Slater. Setelah mengambilnya, dia pun pergi dari tempat itu. Dia pun kemudian memandang ke angkasa dan memindahkan dirinya ke planet Mars. Di sanalah kemudian Dr. Manhattan dengan penuh kegembiraan, layaknya seperti seorang anak-anak, merasa bebas tinggal di tempat itu dan menemukan sebuah batu untuk dapat didudukinya sambil memegang foto lamanya dengan mantan istrinya, Jenny Slater. Berpindah ke Lori yang kembali ke pangkalan. Di sana dia menemukan bahwa semua peralatan telah diambil oleh personel militer yang mengenakan pakaian pelindung hazmat untuk tidak terkontaminasi oleh lingkungan kerja Dr. Manhattan. Wanita itu juga diberitahu oleh Forbes. Dia diperintahkan untuk menjalani pemindaian kanker dan ditanya apakah dia telah membuat Dr. Manhattan dalam keadaan yang penuh tekanan dan emosional. Tidak menyadari atas insiden Dr. Manhattan tersebut dan sekarang telah menghilang, Lori pun menjadi tersinggung oleh pernyataan Forbes yang juga menganggap dirinya lah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Dr. Manhattan. Dengan keadaan yang sangat jengkel, Lori juga diberitahu oleh Forbes bahwa dirinya tidak lagi dipekerjakan di pangkalan karena atasannya percaya Dr. Manhattan tidak akan muncul lagi, dan jika Dr. Manhattan tidak ada, maka risikonya adalah negara mereka akan dilanda konsekuensi global yang sangat parah. Keesokan harinya, Daniel Dreiberg pun terbangun dari tempat tidurnya dan menemukan Rorschach yang ternyata menyusup masuk ke rumahnya sekali lagi, yang dimana Rorschach pun langsung menunjukkan kepada Daniel sebuah surat kabar dengan sampul halaman depan yang berheadlinekan Dr. Manhattan meninggalkan bumi. Atas berita tersebut, hal ini pun membuat Rorschach semakin bertambah yakin seyakin-yakinnya dengan teori pembunuh bertopengnya. Pada malam hari itu juga, penjual koran berita menerima edisi cetakan edisi malam dan terkejut membaca berita utamanya. Dengan keadaan yang cemas, dia memberitahu seorang anak belia salinan tentang cerita bajak laut Tales of the Black Freighter secara gratis dan juga memberikan topinya, di mana judul yang dibaca si penjual koran itu adalah Rusia menyerang Afghanistan. Kemudian cerita masuk ke cerita bajak laut yang dibaca oleh seorang anak muda. Cerita itu berjudul Tales of the Black Freighter Marooned. Diceritakan ada seorang pelaut muda yang merupakan dirinya satu-satunya yang selamat dari pertempuran dengan bajak laut, dan dia pun terbangun di sebuah pulau terpencil di mana mayat-mayat bertumpukan di sampingnya. Pelaut itu mengingat bencana serangan itu dan berpikir tentang bajak laut Black Freighter yang menyerang rumahnya dan keluarganya yang tidak menaruh curiga. Dia kemudian memulai tugas berat untuk menguburkan rekan-rekan sekapalnya sepanjang hari.
Sebenarnya, kisah bajak laut tersebut terdapat dalam cerita di edisi kali ini yang dimana terdapat pada sebuah majalah. Majalah itu dibaca oleh seorang pria di tempat jualan bukunya seorang pria paruh baya. Nah, perlu diketahui juga, di alam semesta Watchmen, Tales of the Black Freighter dan cerita petualangan-petualangan yang lainnya berfungsi sebagai pengganti cerita superhero karena penghuni alam semesta Watchmen mengalami pahlawan super dalam kehidupan nyata dan pahlawan super fiksi seperti Superman dan yang lainnya berhenti menjadi populer setelah beberapa tahun. Berikutnya kita masuk ke cerita yang kedua, Under the Hood. Yah, kali ini memasuki bab yang kelima. Hollis Mason menggambarkan pada tahun 1950-an sebagai tahun yang dingin dan suram, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi para petualang bertopeng pada umumnya. Karena eksploitasi mereka lebih jarang dilaporkan dan dianggap sebagai lelucon dan euforia belaka. Dari hasil pernikahannya dengan Larry Schneider, Sally Jupiter melahirkan seorang putri, Laurie Uspazic, pada tahun 1949. Namun sayangnya, pernikahan mereka mulai tidak membaik. Pernikahannya pun ternyata hanya bertahan sampai 7 tahun lamanya, yang berakhir pada tahun 1956. Dan sejak saat itu, Sally berhasil membesarkan putrinya. The Comedian tetap menjadi satu-satunya anggota Minutemen yang diprioritaskan oleh negara dan diperlakukan serius di mata publik karena hubungannya dengan pejabat pemerintahan, di mana pada saat itulah ketenaran The Comedian berubah menjadi sosok simbol patriotik kebangsaan. Selama puncak era Joseph Raymond McCarthy yang merupakan seorang politikus Amerika Serikat dari Partai Republikan, sisa para pemberantas kejahatan bertopeng yang masih aktif harus bersaksi di depan Komite Aktivitas House Un-American, di mana mereka dipaksa untuk mengungkapkan identitas mereka. Hanya saja The Comedian dikecualikan karena kesetiaannya terhadap bangsa. Hal ini tidak menimbulkan masalah langsung bagi sebagian besar Minutemen, seperti catatan militer Kapten Metropolis yang luar biasa dan pengabdian Hollis Mason sewaktu bertugas sebagai seorang polisi. Namun Minutemen menemui kesulitan yang lebih besar karena pergaulannya dengan teman-teman paham kirinya selama masa duduk di bangku mahasiswa. Dia akhirnya dibebaskan, namun penyelidikannya memakan waktu lama dan kejam, di mana Hollis Mason berspekulasi tekanan tersebut mungkin telah menyebabkan masalah dengan melibatkan minuman keras yang kemudian mengakibatkan pada kesehatan mentalnya. Justice tetap menjadi satu-satunya petualang bertopeng yang menolak bersaksi dengan alasan dia tidak siap mengungkapkan identitas aslinya kepada siapapun. Saat ditekan dan dipaksa untuk mengungkapkan identitasnya, akhirnya Hood Justice kemudian menghilang dari peredaran. Hollis Mason pun berasumsi bahwa Hood Justice sepertinya pensiun atau berhenti dari aktivitas pejuang bertopeng daripada mengungkapkan identitasnya. Namun, hampir setahun setelah Hood Justice menghilang, surat kabar New Frontiersman menerbitkan sebuah artikel tentang menghilangnya seorang sirkus bernama Rolf Mueller yang berhenti dari pekerjaannya pada puncak dengar pendapat subkomite Senat, dan teori pun berpendapat Rolf Mueller adalah Hood Justice. Nah, 3 bulan kemudian ada mayat yang membusuk ditemukan terdampar di pantai Boston. Mayat itu pun diidentifikasikan sebagai mayat Rolf Mueller yang dinyatakan bahwa dia mati dengan kondisi kepalanya yang ditembak. Artikel tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Rolf Mueller menyebutkan keluarganya adalah orang Jerman Timur, melarikan diri karena takut terbongkar selama perburuan penyihir komunis, dan menyeratkan bahwa Rolf Mueller dieksekusi oleh atasannya yang komunis. Hollis Mason pun berspekulasi bahwa Rolf Mueller dan Hood Justice adalah orang yang sama, tetapi merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa rekannya yang berkostum petarung adalah seorang intelijen dan membuatnya bertanya-tanya siapa yang telah membunuh mereka. Hollis pun membutuhkan waktu beberapa lama untuk menyadari hal ini dan akhirnya menerimanya sebagai sebuah misteri. Adapun masalah lain yang menyebabkan turunnya pamor para pahlawan pemberantas kejahatan adalah tidak adanya para penjahat berkostum. Karena para penjahat-penjahat itu
itu menyerahkan kostum mereka seiring dengan karir mereka. Namun ada sebagian dari mereka yang memilih jalan lain dengan cara yang menguntungkan dengan bertindak sebagai seorang pria biasa berjas bisnis, yaitu dengan menjalankan bisnis-bisnis gelap seperti narkoba dan prostitusi. Pada bulan Maret 1960, Dr. Manhattan pun muncul yang kehadirannya membuat istilah pahlawan bertopeng dan petualang berkostum menjadi basi. Nah, di saat inilah Hollis Mason pun mengenang bagaimana masyarakat bereaksi dengan perasaan tidak percaya terhadap manusia super yang sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kehadiran Dr. Manhattan membuat Hollis Mason menyimpulkan bahwa pahlawan biasa akan digantikan. Pada bulan-bulan terakhir di tahun 1958, Ozymandias pertama kali muncul setelah menghancurkan jaringan besar penyeludupan opium dan heroin dan mendapatkan perhatian khusus dari penjahat-penjahat kriminal yang lainnya karena kecerdasannya yang tak terbatas dan keras kepala serta kecakapan atletiknya yang tinggi. Hollis Mason pun pertama kali bertemu dengan Dr. Manhattan dan Ozymandias pada saat bantuan Palang Merah pada bulan Juni 1960. Pertemuannya dengan Dr. Manhattan digambarkan sebagai pengalaman aneh yang berlangsung dalam waktu singkat hingga hampir tanpa normal. Saat itulah Hollis Mason pun memutuskan untuk pensiun dari aksi heroiknya dan membuka bisnis reparasi mobilnya sendiri. Tidak lama kemudian dia pun dikunjungi oleh seorang penggemar muda yang mengusulkan untuk meminjam identitasnya sebagai Night Owl yang baru. Setelah mengunjungi rumah penggemarnya itu dan melihat teknologinya yang akan digunakan dalam perang melawan kejahatan, Hollis Mason pun kemudian mengizinkan orang itu. Hollis pun juga mengetahui tentang putri Sally Jupiter yang juga merupakan warisan ibunya sebagai Sil Spectre. Hollis Mason pun akhirnya menyimpulkan bahwa pahlawan super telah menjadi bagian dari kehidupan Amerika, tidak peduli yang baik ataupun yang buruk.